Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Syukur bagi Tuhan, tampak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir dari bulan Maret. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan April. Biasanya di bulan-bulan April kita sudah mulai sibuk mempersiapkan Paskah. Tetapi untuk saat ini dengan kondisi yang ada, kita belum bisa merayakan secara onsite. Tapi kita melihat di tengah-tengah pandemi ini Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap melindungi dan menjagai setiap kita. Karena itu layaklah kita datang membawa hidup kita sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Layaklah kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Karena itu sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita persiapkan hati kita, kita teduhkan jiwa kita, kita arahkan pikiran dan hati kita hanya untuk menyembah Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala kita, berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya, atas sejarah dunia, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau Tuhan yang terus membawa kami masuk ke dalam rencana kekal-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Hari ini kami datang membawa hidup kami sebagai korban persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Layakkan kami untuk menaikkan setiap pujian, penyembahan, korban kami kepada Tuhan. Lawat setiap umat-Mu, dimanapun umat-Mu mengikuti ibadah online ini. Kami percaya Roh Kudus ada di dalam hidup mereka. Roh Kudus ada bersama mereka. Bawa setiap umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu. Pulihkan hidup kami, berkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima lawatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Ini hidup kami di hadapan Tuhan. Kami siap berbicara lagi dalam roh kami. Kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah menetapkan masa depan dari kehidupan Anda. Menetapkan masa depan dari kehidupan Anda. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita yang saya ambil dari kitab Amsal pasal 13 ayat 20. Amsal pasal 13 ayat 20 saya akan bacakan bagi kita semua. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Sekali lagi saya baca bagi kita. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, belasan tahun yang lalu seorang wanita memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya di Prancis. Setelah dia lulus SMA, dia pergi ke Prancis dan kuliah di sana. Ketika wanita ini tiba di sana dan mendaftarkan diri di salah satu universitas favorit yang ada di sana. Tentu ketika dia mau berangkat ke kampus, dia mencoba dengan kendaraan umum. Ternyata di Prancis itu ketika dia perhatikan bahwa sistem transportasi yang ada di sana menggunakan sistem otomatis. Atau setiap kendaraan menggunakan self-service. Yang artinya kita beli tiket sendiri, kita bayar sendiri, dan kita masuk ke dalam kendaraan di mana kita akan pergi. Tanpa diawasi oleh petugas. Dan jarang sekali petugas ada di sana untuk mengawasi. Jadi di sini sangat dibutuhkan kejujuran dan integritas, saudara. Ternyata setelah sekian lama dia menggunakan kendaraan umum, wanita ini mulai melihat kelemahan dari sistem transportasi yang ada di Prancis. Dia mulai menemukan kelemahannya. Sehingga dengan kelihayannya, dengan kecerdasannya, dia bisa menggunakan transportasi di sana tanpa harus membeli tiket. Tanpa membeli tiket, dia bisa menggunakan transportasi di sana. Tentu dia di dalam hati sangat bangga dengan apa yang dia lakukan, karena dia pikir dia bisa menghemat uangnya, bisa dipakai untuk yang lain. Dia pikir tidak ada yang mengawasi dan dia temukan titik lemahnya dan dia menggunakan transportasi tanpa harus membayar. Dan dia puas dengan hal itu. Memang wanita ini cukup cerdas, saudara, sehingga berlangsung 4 tahun dia kuliah, dia bisa menyelesaikan kuliahnya dengan sempurna. Dengan nilai yang sangat memuaskan. Setelah dia lulus kuliah dari universitas ternama, dengan jurusan ternama, dengan nilai yang sangat bagus,
Tentu dengan percaya diri, dia mulai mengajukan portofolio untuk lamaran dia ke perusahaan-perusahaan yang ada di Paris. Dia dengan percaya diri, dengan penuh keyakinan bahwa tidak akan lama lagi dia akan bekerja. Karena memang dia cukup cerdas dan dia berprestasi, saudara. Ketika dia mengajukan lamaran itu, semula perusahaan-perusahaan yang menerima lamaran dia cukup terkesan dengan wanita ini. Cukup terkesan. Karena prestasi dari nilainya, belum lagi penampilannya yang cukup menarik, pembawaannya yang menarik juga. Dan perusahaan pasti ingin menerima orang seperti ini untuk menjadi karyawannya. Namun setelah beberapa lama ternyata semua perusahaan yang dia masukkan surat lamaran, semua menolak dia dengan berbagai alasan. Hal ini berlangsung terus-menerus. Dan wanita ini mulai merasa tidak nyaman. Wanita ini mulai merasa tidak terima. Kenapa semua perusahaan yang ada di Paris menolak dia? Dan dia mulai berpikir bahwa negara ini atau perusahaan-perusahaan yang ada di sini, mereka rasis. Mereka tidak mau menerima warga negara asing untuk bekerja di perusahaan mereka. Didorong oleh rasa penasaran dan rasa marah yang ada di dalam hatinya, akhirnya dia memaksakan diri untuk datang ke Departemen Tenaga Kerja yang ada di sana. Manajer yang ada di sana tentu menyambut dia, dan dia mulai menceritakan kemarahannya. Kenapa perusahaan-perusahaan yang ada di Paris tidak menerima dia, padahal dia cukup berprestasi, nilainya cukup bagus. Dan dia mulai mengatakan kepada manajer dari Departemen Tenaga Kerja yang ada di sana bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di sini rasis. Sang manajer yang menangani dia mulai berkata bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di sini tidak ada yang rasis, dia bilang. Tidak ada yang rasis. Pada mulanya kami sangat terkesan dengan penampilan dan prestasi kuliah. Prestasi pendidikan yang Anda miliki. Dan kami terus terang sangat berharap untuk memiliki karyawan seperti Anda. Itu harapan kami. Namun setelah kami cek database Anda, katanya, kami menemukan dari database Anda bahwa Anda pernah 3 kali kena sanksi oleh petugas karena tidak membayar tiket saat menggunakan kendaraan umum. Dengan kata lain, dari sekian banyak dia menggunakan kendaraan umum yang tidak dibayar, ternyata 3 kali orang ini ketangkap, saudara. 3 kali ketangkap. Dan tidak tahu berapa kali dia menggunakan kendaraan umum tanpa tiket. Mendengar jawaban itu, wanita ini sangat kaget, saudara. Sangat kaget. Dan dia mulai berkata kepada sang manajer itu bahwa itu kan hal yang biasa. Toh juga cuma 3 kali. Selama saya kuliah 4 tahun, cuma 3 kali saya ketangkap, dia bilang. Sang manajer menjawab wanita ini, bagi kamu hal itu biasa.
Tetapi bagi kami itu bukan hal yang biasa. Kalau Anda ketangkap cuman sekali, itu kami masih berpikir bahwa Anda sebagai orang baru di negara kami, Anda belum tahu sistem yang ada di sini, Anda masih belajar. Tetapi kalau sudah lebih dari 2 kali, itu artinya, itu karakter. Anda sudah merencanakan itu. Dan saudara tahu, dia bilang, bahwa perusahaan kami ini menggunakan sistem otomatis. Kebanyakan perusahaan yang ada di Paris ini tidak butuh pengawas. Kami butuh orang-orang yang bisa dipercaya. Saudara bisa bayangkan kalau kami menerima orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Bagaimana nanti kondisi perusahaan kami? Mendengar hal itu, wanita ini menyesal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karakter merupakan bahan baku membangun masa depan kita. Sekali lagi, karakter merupakan bahan baku untuk membangun masa depan kita. Untuk membangun karakter dibutuhkan waktu yang panjang. Untuk membangun karakter itu dibutuhkan waktu yang panjang. Itu tidak terbentuk di dalam 1-2 minggu, 1-2 bulan, bahkan 1-2 tahun. Butuh proses panjang untuk membangun karakter. Dan karakter itu segala-galanya di dalam membangun masa depan. William Franklin Billy Graham Jr. William Franklin Billy Graham Jr. Dia merupakan salah satu penasehat Presiden Amerika Serikat. Dia pernah mengatakan seperti ini. Ketika seseorang kehilangan hartanya, ia tidak kehilangan apapun. Ketika ia kehilangan kesehatannya, ia baru kehilangan sesuatu. Berarti kesehatan lebih berharga dari harta. Namun, katanya, ketika seseorang kehilangan karakter, ia pasti kehilangan segalanya. Ketika seseorang kehilangan karakter, ia pasti kehilangan segalanya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karakter itu sangat penting di dalam membangun masa depan. Kalau saudara ingin melihat masa depan kita, masa depan yang cerah, mulailah dari karakter. Kalau saudara ingin melihat masa depan anak-anak kita, masa depan yang cerah, bangunlah karakter mereka. Karena kalau mereka sudah kehilangan karakter, mereka pasti kehilangan segala-galanya, termasuk masa depannya. Bukankah itu yang dialami oleh wanita yang sangat cerdas, yang sudah saya ceritakan tadi? Bapak Ibu, bagaimana membangun karakter yang benar? Bagaimana membangun karakter yang berkualitas? Saya tadi katakan karakter itu harus dibangun. Butuh proses panjang untuk membangun karakter. Karakter itu terbentuk dari apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Itu sudah kita bahas 2 minggu lalu.
Apa yang kita izinkan masuk dalam hati dan pikiran kita, serta siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini akan saya bahas. Apa yang masuk ke dalam hati dan pikiran, kita sudah bahas di minggu-minggu lalu. Tetapi hari ini kita mau belajar siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena merekalah menjadi bagian penting di dalam membangun karakter kita. Theodore Roosevelt pernah mengatakan seperti ini. Tunjukkan kepadaku buku-buku apa yang selalu kau baca, dan siapa orang-orang yang ada di sekitarmu atau teman-temanmu. Maka saya bisa tunjukkan bagaimana masa depanmu nanti. Tunjukkan buku-buku apa yang selalu kau baca atau yang dikonsumsi hati dan pikiran. Dan tunjukkan orang-orang, teman-teman yang ada di sekitarmu. Maka saya bisa tunjukkan bagaimana masa depanmu. Jadi lingkungan kita itu sangat penting. Siapa orang-orang yang ada di sekitar kita itu sangat penting dan menentukan masa depan kita. Kalau kita ingin menetapkan masa depan kita, mulailah menata dari pergaulan kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang kita baca tadi dari Amsal pasal 13 ayat 20. Jelas sekali mengatakan. Amsal 13 ayat 20 tadi dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi apa? Malang. Bergaul dengan orang bijak jadi bijak. Berteman dengan orang bebal jadi malang. Karena itu, jangan mau berteman dengan orang bebal. Pasti masa depan kita malang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya temukan minimal ada 3 sifat yang harus kita pertimbangkan dalam menjalin relasi dengan orang lain. Ada 3 yang harus kita pertimbangkan. 3 sifat yang harus kita temukan, kita pertimbangkan di dalam menjalin relasi dengan orang lain. Apakah itu relasi bisnis, relasi pelayanan, relasi persahabatan. Tentu beda kalau di dalam hubungannya melayani orang lain, itu konteksnya berbeda. Tetapi ketika kita membangun masa depan kita harus perhatikan 3 sifat ini. Supaya kita bisa membangun masa depan kita dengan baik. Yang pertama, jalinlah relasi dengan pribadi yang berhikmat. Jalinlah relasi dengan pribadi yang berhikmat. Orang yang berhikmat bukanlah orang yang berpendidikan tinggi. Orang yang berhikmat bukanlah orang yang IQ tinggi. Tidak jarang kita temukan orang yang IQ-nya tinggi. Orang yang pendidikannya tinggi bahkan sampai profesor. Tapi nggak punya hikmat. Makanya hidupnya berantakan. Keluarganya berantakan. Usahanya berantakan. Anak-anaknya berantakan. Karena nggak punya hikmat. Hikmat itu melebihi kecerdasan. Hikmat itu melebihi pendidikan. Orang yang berhikmat adalah orang yang bisa melihat dan meresponi segala sesuatu
dari sudut pandang kebenaran atau dari sudut pandang Tuhan. Orang yang berhikmat adalah orang yang bisa melihat dan meresponi segala sesuatu dari sudut pandang kebenaran atau dari sudut pandangnya Tuhan. Jadi, ketika kita berhikmat, maka kita akan bahagia. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang berhikmat, maka hasilnya adalah kebahagiaan dan keberhasilan. Namun, kalau kita bergaul dengan orang-orang bebal, orang yang tidak mengerti kebenaran, orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, sehingga dia melakukan segala sesuatu digerakkan oleh emosi, melakukan segala sesuatu digerakkan oleh hawa nafsu, digerakkan oleh kesombongan dan keangkuhan, bukan digerakkan oleh takut akan Tuhan, maka kita tidak akan pernah bahagia. Dan apapun yang kita kerjakan bisa jadi berantakan. Bisa jadi berantakan. Karena itu, hati-hati di dalam bergaul. Bergaulah dengan orang-orang yang berhikmat. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah jalinlah relasi dengan pribadi yang berhikmat. Yang kedua, jalinlah relasi dengan pribadi yang tulus. Bapak, Ibu, Saudara, saya sadar menemukan orang-orang tulus itu nggak mudah. Apalagi kita hidup di zaman yang sangat jahat dan sangat susah. Semua orang sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Semua orang sedang berusaha untuk mencari jalan nyaman bagi dirinya sendiri, tanpa peduli bagaimana orang lain. Tetapi mari kita belajar untuk menjalin relasi dengan pribadi yang tulus. Tentu kalau kita tidak tulus, kita akan sulit menemukan orang tulus. Kita pun harus menjadikan diri kita tulus. Ketika kita tulus, maka kita akan menemukan orang-orang tulus. Ketika kita serakah, maka kita akan menemukan orang-orang serakah. Hanya orang tulus yang bisa menerima kita apa adanya. Hanya orang tulus yang bisa menerima kita apa adanya. Hanya orang tulus yang berani menegur kita saat kita melakukan kesalahan. Kalau orang tidak tulus, dia akan berusaha menyenangkan kita. Sehingga walaupun kita melakukan kesalahan dan kejahatan, dia tidak peduli. Karena dia ingin memanfaatkan kita. Tetapi kalau orang itu tulus, ketika dia tahu kita melakukan kesalahan dan kejahatan, dia pasti tegur. Karena setiap kejahatan dan kesalahan mengandung konsekuensi yang tidak baik dalam hidup kita. Amsal 27 ayat 5-6 dikatakan seperti ini, saudara. Amsal 27 ayat 5-6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi kalau ada orang yang menyanjung-nyanjung saudara, yang memuji-muji saudara secara berlebihan,
Bahkan ketika saudara salah, dia tetap sanjung-sanjung. Saya mau kasih tahu, itu sesungguhnya adalah lawanmu. Dan tidak jarang orang memelihara lawan di sekitarnya. Tetapi kalau ada orang yang berani menegur kita ketika kita salah, saya mau kasih tahu, itulah sahabatmu yang sesungguhnya. Karena dia tidak ingin kita celaka. Tapi kalau kita mau jujur, seringkali justru kita menendang sahabat kita. Dan kita memelihara lawan kita. Karena kita haus pujian. Krisis pujian. Saudaraku, kalau ada orang di sekitarmu tidak berani menegur kita saat kita melakukan kesalahan, itu artinya dia tidak peduli dengan masa depanmu. Dia tidak peduli dengan masa depanmu. Karena itu, mari jalinlah hubungan, relasi dengan pribadi yang tulus. Maka engkau akan melihat masa depan yang cerah. Maka kita kan bisa menetapkan masa depan kita. Yang pertama tadi, jalinlah relasi dengan pribadi yang berhikmat. Yang kedua, jalin relasi dengan pribadi yang tulus. Yang ketiga, jalinlah relasi dengan pribadi yang setia. Bapak Ibu, saat kita berhasil atau saat kita sedang nyaman, saya percaya banyak orang yang ingin dekat dengan kita. Tetapi hanya orang-orang yang memiliki pribadi yang setia, karakter yang setia, yang akan selalu bersama-sama dengan kita saat kita jatuh dan terpuruk. Hanya orang-orang setia yang mau menemani kita saat kita jatuh dan terpuruk. Carilah orang yang setia. Berapa banyak orang hidupnya jadi menderita karena dia tidak menemukan pasangan hidup yang tidak setia. Karena memang dia hanya melihat kekayaan. Hanya melihat penampilan luar. Akhirnya setelah menikah, kecewa. Dan terluka, saudara. Amsal 17 ayat 17 mengatakan seperti ini. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Hanya sahabat yang bisa setia menaruh kasih dalam kesukaran. Tentu saudara tidak mudah menemukan sahabat yang setia. Tidak mudah. Di zaman yang serba bebas ini, tanpa batas ini, kayaknya semua batas-batas itu sedang diruntuhkan. Untuk menemukan orang yang setia, tidak mudah. Rata-rata orang itu oportunis, saudara. Kalau menguntungkan, saya ambil. Kalau tidak menguntungkan, saya buang. Dan termasuk dalam pernikahan. Makanya, di masa pandemi, saudara, tingkat perceraian itu sangat tinggi, saudara. Sangat tinggi. Susah menemukan yang setia. Susah menemukan karyawan yang setia. Susah menemukan jemaat yang setia. Susah menemukan teman yang setia. Amsal 20 ayat 6 dikatakan seperti ini. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menyebut diri baik hati,
Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Salomo di dalam segala hikmatnya, di dalam segala kemegahannya, di dalam segala pengaruhnya, otoritas yang dia miliki. Dia mengatakan, banyak orang yang baik, tapi yang setia, siapa yang menemukannya? Kalau kita menemukan orang yang setia, maka kita orang yang beruntung. Karena itu jadilah orang yang setia, saudara. Setialah kita kepada pasangan kita. Setialah kita kepada perusahaan tempat kita bekerja. Setialah kita kepada pelayanan kita. Karena hanya orang yang setia yang bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, memang sulit menemukan orang yang setia. Tetapi kita bersyukur. Kita punya sahabat yang setia. Dia pribadi yang penuh hikmat. Dia pribadi yang tulus. Dan dia pribadi yang setia. Siapa itu? Yesus. Kalau mungkin selama ini kita kecewa, terluka, karena kita sulit menemukan orang yang berhikmat, orang yang tulus, dan orang yang setia. Hari ini aku ada kabar baik bagi saudara. Ada satu sahabat yang penuh hikmat, yang tulus, dan setia kepada kita. Siapa itu? Yesus. Yesus yang 2000 tahun yang lalu dengan setia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Yesus yang 2000 tahun yang lalu mengatakan kepada kita, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Hal itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15 mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Karena itu, kalau engkau hari-hari ini merasa tidak ada orang yang setia, yang tulus, dan hikmat, sehingga engkau bergaul dengan siapa saja, dan engkau tahu itu merusak hidupmu. Saat ini, ada berita baik bagi kita. Ada Yesus yang mengasihi kita, yang tulus, yang penuh hikmat, dan yang setia kepada kita melebihi siapapun. Maukah saudara bersahabat dengan dia? Maukah kita menjadikan dia segala-galanya bagi kita? Sehingga dia akan menuntun setiap langkah-langkah kita. Dan dia yang akan mengarahkan kita di dalam menetapkan masa depan kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalinlah relasi yang sehat. Jangan sembarangan di dalam menjalin relasi. Karena relasi kita menentukan masa depan kita. Saya akan akhiri dengan satu ayat di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Saya akan bacakan bagi kita. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Semua yang baik yang Tuhan bangun itu bisa rusak karena pergaulan. Semua yang baik yang dibangun oleh orang tua kita dalam hidup kita itu bisa rusak karena pergaulan. Semua yang baik yang kita terima dari firman Tuhan, dari hamba Tuhan, itu bisa rusak karena salah pergaulan. Karena itu, bijaklah di dalam menjalin relasi. Maka kita akan melihat
masa depan kita, masa depan cerah, masa depan yang penuh pengharapan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah bagi kami. Kami percaya masa depan yang Kau sediakan bagi kami, masa depan yang penuh pengharapan. Ampuni kami kalau kami seringkali bergaul dengan orang-orang yang salah, dengan cara yang salah. Tuntun kami untuk menemukan orang-orang yang tepat, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang tulus, orang-orang yang setia. Dan jadikan kami menjadi pribadi yang berhikmat, pribadi yang tulus, dan pribadi yang setia. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, kami bersyukur. Sungguh kami percayakan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Tuntun dan sertai setiap langkah-langkah kami. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati setiap rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Sekiranya ada umat-Mu yang sakit hari ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan, yang mereka lakukan dengan takut akan Tuhan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas setiap permasalahannya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Jauhkan umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus sakit penyakit, dari COVID-19. Pakai kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sungguh kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan sebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Dan engkau setia melakukannya. Maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ibadah online kita selesai. Sampai bertemu dalam ibadah online minggu depan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan maupun persembahan misi, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.